kabar sahabat Tikbud? Di episode kali ini, aku Laras Adriani akan menemani sahabat Tikbud semua di Sapa Pendidikan. Tentunya dengan topik yang menarik. Alkom Program for Educators Exchange 2024 atau APEX 2024 merupakan program prestisius yang mempertemukan para pendidik antar ekonomi untuk berbagi pengetahuan, berkolaborasi, dan mengembangkan strategi demi pendidikan yang tangguh dan berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan tema yang diusung, yaitu Alkop Growing Together for a Resilient and Sustainable Educational Development. Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan sebagai focal point dari APEC Human Resource Development Working Group bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Korea Selatan dan juga Institute of APEC Collaborative Education untuk mengadakan program ini. Saat ini, Lara sudah ditemani oleh Bapak Cecep dan juga Ibu April selaku peserta yang berpartisipasi dalam APEX 2024. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Sama-sama Mbak. Terima kasih juga. Nah, Bapak Ibu, kalau boleh tahu, Pak Cecep dan juga Ibu April berasal dari mana nih? Kalau saya berasal dari Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dan kebetulan saya sebagai kepala sekolah dari SMP Puri Arta Karawang. Nah, baik Pak. Dekat ya dari Jawa Barat, Jawa Karawang. Barat. Kalau Bu April berasal dari mana, Bu? Kalau saya dari Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Mapi, saya mengajar di SMP Negeri 1 Pasue. Keren. Berarti ke Jakarta sudah sering atau ini baru pertama kali nih, Bu? Ini pertama kali saya ke Jakarta karena program APEX ini ya. Wah, hebat. Nah, Pak Cecep dan juga Bu April gimana nih perasaannya setelah berpartisipasi APEX di tahun ini? Yang jelas itu luar biasa bahagia banget. Karena ini pertama kali saya mengikuti kegiatan yang luar biasa selama 45 hari ini. Dan tentu saja bahagia. Bahagia ya, Pak. Betul. Kalau dari Bu April nih, Bu, gimana perasaannya? Iya, sama dengan Pak Cecep. Saya senang sekali karena melalui APEX ini saya belajar banyak hal yang belum pernah saya pelajari sebelumnya. Sungguh luar biasa ya. Nah, kalau boleh tahu nih, dari mana Pak Cecep dan juga Ibu April tahu mengenai workshop APEX ini? Ya, nah kalau saya sendiri ini sebetulnya agak sedikit unik nih ya, karena saya mendapat informasi ini langsung dari pengawas sekolah saya. Jadi via WA waktu itu menyampaikan informasi bahwa BSKAP itu membuka pendaftaran untuk kegiatan APEC 2024 yang sebelumnya itu Ibu pengawas ini juga merupakan dari alumni dari APEX sebelumnya begitu. Menurut beliau sih ini luar biasa kegiatannya, sehingga saya coba search informasi tentang kegiatan APEC ini di Instagramnya BSKAP ya, di Facebooknya. Wah ini menarik, nah, sehingga saya coba untuk buka link pendaftarannya, saya isi semua dan alhamdulillah lolos. Kalau dari Ibu April, Ibu gimana ceritanya? Iya, kalau saya kan program APEX ini saya belum tahu sama sekali. Saya belum pernah dapat teman yang ikut. Waktu itu kan saya lagi ngajar di tempat tugas, kemudian di hari-hari terakhir ini, teman saya mengirim chatnya ke saya, ada pendaftaran ini, jadi saya ikut daftar, dan puji Tuhan saya lolos, sehingga saya bisa ada di Jakarta hari ini. Iya. Nah, tentunya kan untuk workshop seperti ini diperlukan persiapan yang matang nih, Bapak Ibu. Boleh diceritain nggak, apa sih persiapan yang Bapak Ibu lakukan sehingga yang tadi Bapak dan Ibu bisa lolos untuk mengikuti seleksi APEX ini? Nah, kalau saya sendiri sebetulnya ini karena pertama informasi itu mendadak banget gitu ya. Jadi ini di batas-batas akhir ya pendaftaran, informasi dari yang diberikan oleh pengawas itu. Tetapi alhamdulillah sebetulnya saya punya tanda petik ya, rekam jejak yang cukup panjang ya di dunia pendidikan ini. Karena saya senang belajar gitu ya, sehingga hal-hal yang untuk meningkatkan kapasitas itu menjadi portofolio tersendiri sebelumnya. Nah, ketika ada isian form yang disediakan oleh panitia, ya saya hanya mengisi saja begitu ya. Sudah yang siap semua ya, Pak? Ya, istilah seperti itulah begitu. Kalau dari Bu April sendiri, Bu? Iya, kalau saya kan pas lihat form pendaftarannya, apa saja sih persyaratannya? Oh, ternyata pertanyaan, ada berapa pertanyaan itu. Jadi berdasarkan pengalaman, saya menjelaskan semuanya melalui form itu. Jadi puji Tuhan saya diterima. Iya. Salah satunya motivation letter Iya, ya. motivasi. Apa sih motivasi untuk Iya. ikut kegiatan ini begitu. Keren. Nah, Bapak Ibu kan sebetulnya mendapat banyak hal baru nih di sini. Gimana rencana Bapak Ibu untuk menerapkannya nanti di sekolah Bapak Ibu masing-masing? Nah, kalau saya sendiri karena memang saya kepala sekolah, tentu saja yang pertama ingin saya lakukan adalah
menginformasikan hasil kegiatan ini ke guru-guru saya sendiri nanti di sekolah, sehingga nanti mereka mempunyai pengetahuan ya yang lebih luas tentang apa saja yang sebetulnya diperlukan di dunia pendidikan hubungannya dengan dunia yang sekarang terjadi ya, terutama penggunaan teknologi digital. Itu yang pertama yang harus saya lakukan sebagai kepala sekolah. Istilahnya diseminasikanlah kepada guru-guru saya di SMP Puri Arta Karawang begitu. Keren ya Pak ya. Boleh dari Bu April mungkin Bu? Kalau saya pulang ini tentu program ini saya akan sampaikan ke teman-teman guru yang lain supaya tahun berikutnya mereka bisa ikut di program ini karena saya sangat terasa manfaatnya luar biasa, utamanya dalam penggunaan teknologi pendidikan ya, utamanya kami di MAPI kan penggunaan teknologi pendidikan itu yang macam edutech, metaverse, AR, VR itu kan masih sangat jarang sekali. Kami sangat setelah mengikuti kegiatan ini jadi saya akan pulang tentu saya akan kerjasama dengan teman-teman guru walaupun fasilitasnya terbatas ya sangat terbatas kami akan mencoba dengan seadanya semoga kedepannya utamanya jaringan ya jaringan kami di sana bisa diperbaiki menjadi lebih bagus lagi. Mudah-mudahan teman-temannya termotivasi ya. Iya mudah-mudahan. Saya juga mudah-mudahan termotivasi dengan membawa masih banyak kan sebetulnya yang mau ikut juga. Mungkin di tahun depan menyusul ya Pak ya. Iya. Semoga. Pokoknya nanti saya akan share ke teman-teman ini loh yang saya dapat di sana terutama tentang edutech. Wow itu sangat luar biasa sekali. Konten yang disediakan di pelatihan ini di workshop ini. Jadi materi yang didapatkan sebetulnya dari Alkop sendiri fokusnya itu terhadap teknologi ya Bapak Ibu. Nah kalau boleh tahu dari sekian banyak materi yang didapat, materi yang disampaikan pasti ada satu materi nih yang paling berkesan dan paling bermanfaat. Boleh dibagikan nggak materi apa yang menurut Bapak Ibu ini paling impactful dan gimana rencananya nanti untuk mengintegrasikannya di sekolah? Nah, ini saya cerita sedikit dulu ya tentang background dari SMP Puri Arta ya. Boleh Pak. Nah, ini sebetulnya SMP Puri Arta ini itu SMP yang relatif baru nih ya. 2018-2019 didirikan dan kebetulan saat itu ketua yayasan tanda petik ya mengamanahi saya untuk mempersiapkan sekolah yang sekarang ini menjadi namanya SMP Puri Arta gitu ya. Nah, karena saya diberikan tanggung jawab untuk mempersiapkan, akhirnya saya membawa ide-ide yang sebelumnya itu saya dapatkan dari berbagai komunitas ya, karena alhamdulillah memang saya ya cukup sering berkomunikasi lah ya dengan pendidik-pendidik dari Indonesia ya dan juga di organisasi ya. Salah satunya misalkan IGI begitu, Ikatan Guru Indonesia. Nah, setelah itu maka saya terapkan salah satu katakanlah sistem yang memang saat ini dibutuhkan, yaitu teknologi digital. Nah, SMP Puri Arta ini salah satu sekolah mungkin ya di Karawang terutama yang menerapkan pembelajaran berbasis digital yang menggunakan program One Student One Tablet. Jadi ada satu siswa satu tablet. Nah, ini kan tablet ini sebagai media ya, media yang bisa digunakan untuk pembelajaran digital. Nah, ketika ada pelatihan ini atau workshop EPEX ini, itu sangat relate sekali ini dengan sekolah saya begitu ya. Sehingga ada satu materi yang memang, ya beberapa materi sih sebetulnya yang betul-betul relate ke sekolah SMP Puri Arta tentang penggunaan AR, VR gitu ya, augmented reality, ya, virtual reality. Nah, itu beberapa program yang menurut saya itu menarik dan relate banget dengan sekolah saya begitu. Baik Pak. Jadi memang sebetulnya sudah dijalankan di sekolah Bapak dan ketika Bapak mendapatkan materi di sini mungkin bisa nanti dilakukan improvisasi ya Pak ya. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak ceritanya. Sangat inspiratif nih Pak. Mungkin dari Bu April boleh diceritakan juga Bu mengenai di sekolahnya apakah memang sudah berbasis digital, sudah mengkolaborasikan juga teknologi di dalam pembelajarannya atau seperti apa? Iya, kalau di sekolah kami ya, kalau berbicara tentang digital itu masih sangat minim. Kami hanya menggunakan laptop biasanya. Tapi itu pun laptop cuma milik guru ya, milik guru kita pasang di depan, kita perlihatkan ke anak-anak ini loh kehidupan di luar. Biasa kita menggunakan juga pad, salah satu edutech, dan sehingga anak-anak lebih mudah untuk mengimajinasikan listrik itu bagaimana sih, seperti itu. Kemudian setelah mengikuti APEX ini ternyata banyak edutech yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran.
Saya berpikir ketika pulang ini bagus untuk diterapkan di sekolah supaya anak-anak yang ada di pedalaman sana bisa mengikuti juga kehidupan di luar bagaimana, modern bagaimana. Karena selama ini kami tradisional begitu. Tapi ada juga yang ini tidak kalah pentingnya, itu tentang culture exchange. Itu menurut saya menarik nih. Karena kan kita juga perlu ya, karena sekarang udah mengglobal, kita perlu juga tahu nih tentang budaya-budaya lain seperti apa. Dan kemarin itu waktu workshop itu ada beberapa konten menyajikan konten-konten berbau culture gitu ya, budaya-budaya terutama dari Korea gitu. Ini luar biasa informatif gitu ya. Dan menambah pengetahuan kita ya Pak ya. Betul gitu. Ini luar biasa. Jadi ada beberapa hampir semua mungkin ya ini luar biasa, sangat menarik begitu dan bermanfaat tentu saja. Siap, terima kasih Pak. Jadi sebetulnya dari cerita yang memang aku dengar, yang terjadi memang di sekolah Pak Cecep dan juga Bu April, karena kita tahu satu faktor lokasi yang memang berbeda juga ya Pak, akses dan lain-lain, keterbatasan, tantangan. Mungkin maka dari itu sebetulnya pentingnya inklusi digital, yang mana kita perlu memastikan juga nih apakah akses siswa kita itu memiliki akses yang sama terhadap internet dan teknologi ya. Jadi jangan sampai kita memang mengedepankan pembelajaran berbasis teknologi, tapi ternyata dari siswanya sendiri belum siap terkait hal itu, seperti itu. Nah, terkait teknologi kan sebetulnya memang tidak bisa dipungkiri ya, mau apapun tantangan yang misalnya kita hadapi, karena teknologi itu sudah menjadi basis pembelajaran nih di era sekarang. Menurut Bapak dan Ibu, berdasarkan tantangan yang ada, sejauh mana sih teknologi berperan dalam membangun masa depan pendidikan kita? Nah, lagi-lagi ini saya hubungkan kembali dengan sekolah SMP Puri Arta ya, dengan SMP Puri Arta yang memang dari awal itu didesain begitu ya untuk menjadi tanda petik sekolah berbasis digital. Tetapi memang ada aspek-aspek yang itu tidak bisa kita abaikan ya, bukan hanya sekedar digital, tetapi juga harus menyentuh hati anak-anak. Nah, sehingga di SMP Puri Arta itu meskipun katakanlah didesain sebagai sekolah digital, kita sediakan juga program-program untuk penumbuhan karakter ya dengan budaya baik gitu ya, dengan program-program yang memang itu akan memberikan keseimbangan antara digital dengan hati, dengan karakternya anak-anak begitu. Sesuai prinsip kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka dan salah satunya juga mungkin tentang globalisasi ya. Kita juga sampaikan apa tantangan yang akan dihadapi, nah sehingga kita berikan bekal kepada mereka gitu ya. Bukan hanya sekedar menguasai teknologi digital, tetapi tidak mempunyai ketangguhan karakter, iman, dan lain sebagainya. Kalau hanya digital saja itu nanti akan terlibas begitu. Makanya di SMP Puri Arta itu betul-betul kita menyeimbangkan antara digital dengan pendidikan karakternya, dengan program-program budaya positifnya begitu. Jadi supaya tetap relevan juga ya Pak. Relevan juga. Sampai mungkin para siswa itu keluar dari apa yang memang kita terapkan seperti itu untuk prinsipnya. Dari Bu April mungkin? Iya, kalau dari saya mengenai digital dalam pendidikan sebenarnya itu sangat-sangat penting supaya apa? Supaya anak-anak kita bisa mengetahui juga, oh ternyata perkembangan teknologi sudah sejauh ini. Mereka harus ikut berpartisipasi di dalam itu. Kalau misalnya tidak, mereka akan kalah saing dengan anak-anak lain seperti itu. Dan saya pikir kurikulum merdeka kita ini sangat sesuai. Artinya kita mengikuti perkembangan dunia modern, tetapi tidak lupa kita menanamkan karakter. Sama yang seperti Pak Cecep bilang, kita mengembangkan karakter Pancasila seperti itu. Jadi memang untuk materi-materi yang didapat dari Apex ini sebetulnya masih relevan juga dengan kurikulum merdeka ya Pak? Sangat-sangat relevan. Sangat relevan. Karena ada juga yang berkebinekaan global gitu ya, tentang global. Tapi itu semua tuh bisa langsung diterapkan di kelas atau memang tidak bisa langsung diterapkannya? Menurut saya sih bisa. Bisa langsung? Asal ada inovasi atau kreativitas dari pengajarnya, dari para pendidiknya. Gitu. Insya Allah bisa. Siap. Maka dari itu kan sebetulnya saat ini juga kita sedang meningkatkan kualitas pendidikan ya Pak, tadi melalui kurikulum merdeka dan juga lainnya, karena kita pun tahu bahwa saat ini sebetulnya teknologi itu bukan lagi sebagai alat bantu, tapi sebagai elemen penting untuk pendidikan modern, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya Laras boleh tahu nih, selama acara kemarin, gimana sih cara Bapak Ibu untuk membangun koneksi dengan para pendidik dari Korea? Boleh diceritakan nggak? Kan pasti jadi pengalaman yang seru nih, terlebih kan mungkin perbedaan bahasa, culture, bagaimana caranya Bapak Ibu bisa
Ya paling penting itu bahasa ya. Jadi karena alat komunikasinya itu menggunakan bahasa Inggris, ya tentu saja kemampuan bahasa Inggris kita itu mempengaruhi ya, mempengaruhi interaksi antara kita ya di para peserta begitu. Tetapi walaupun misalkan ada beberapa misalnya dari kita itu tanda petik kemampuan bahasa Inggrisnya rendah, tetapi ketika berhadapan langsung itu segala hal kita bisa lakukan dengan gesture gitu ya, dengan body language itu insya Allah pun paham ya Pak. Dan paham ternyata gitu ya, apalagi dengan disisipi dengan bumbu-bumbu candaan gitu, walaupun mungkin awalnya tidak mengerti, tapi ya alhamdulillah terkonek juga begitu. Karena sebetulnya itu sangat penting ya Pak untuk kita bisa membangun supaya kita bisa bertukar pengalaman, mungkin kita bisa mengambil atau mengadaptasi beberapa praktik baik yang dilakukan di Korea sana. Jadi bahasa itu ternyata lebih begitu penting gitu ya. Ini juga nanti sebagai PR buat kita untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak bahwa bahasa Inggris itu betul-betul harus dikuasai. Second language ya Pak. Iya. Kalau bisa second language gitu. Iya, dari kecil belajar memang bahasa Inggris. Iya, betul. Kalau anak-anak sekarang mungkin priority juga ya, masuk ke dalam priority untuk belajar berbahasa Inggris seperti itu. Mungkin dari Bu April ada pengalaman seru nggak ketika berkenalan atau berkoneksi dengan para pendidik dari Korea? Iya, saya kan ini ya, untuk level bahasa Inggrisnya masih kurang lah. Nah, jadi tapi saya mengerti ketika mereka menjelaskan, saya mengerti. Tetapi untuk berbicara langsung saya kurang di speakingnya. Kemudian kalau saya ingin bertanya, saya tinggal body language body language aja. Dan pasti mereka memahami ya. Iya, dan yang kedua itu saya selalu menunjukkan respect kepada mereka supaya mereka ini kan merasa senang juga. Oh, mereka sangat tertarik ya kan. Sehingga terjalin lah komunikasi. Iya, terjalin komunikasi yang baik, saling menghargai. Nah, setelah komunikasi itu terjalin, sebetulnya apa harapan yang Bapak dan Ibu inginkan nih untuk kolaborasi ke depannya dengan para pendidik dari Korea ataupun mungkin nanti dari negara lain seperti itu? Nah, harapan yang terbesar itu kita ingin bahwa program ini tidak selesai di sini saja. Tetapi ada kewajiban bagi saya, misalkan ya dengan Bu April juga untuk membawa ke sekolah masing-masing untuk menyampaikan kepada mereka, dan harapannya nanti di ujungnya ada kolaborasi lanjutan ya antara sekolah dengan sekolah gitu ya, sekolah Indonesia dengan sekolah di misalkan Korea Selatan gitu ya. Betul. Itu paling penting. Jadi ada keberlanjutannya. Jadi setelah workshop jangan berhenti gitu. Iya, betul Pak. Karena kita tahu kan sebetulnya Korea itu memang terkenal dengan sistem pendidikan mereka yang memang maju. Jadi kita bisa menerapkan hal-hal baiknya dalam sistem pendidikan kita. Nah, ini menarik nih Bapak Ibu. Di antara begitu banyak peserta kan, lebih dari 600 orang. Boleh diceritain nggak rahasia atau tips and trick yang bisa Bapak Ibu bagikan mungkin untuk rekan-rekan pendidik lainnya supaya bisa lolos seleksi juga seperti Bapak Ibu? Ada beberapa hal sebetulnya yang bisa menjadikan kita itu berhasil dalam sesuatu begitu ya. Pertama yaitu kita jangan sampai berhenti belajar. Dengan kita nggak berhenti belajar berarti kita terus menggali potensi diri ya, mengembangkan diri, misalkan mengikuti beberapa kegiatan, sehingga itu menjadi portofolio yang baik buat kita untuk menghadapi event-event seperti ini, misalkan gitu ya. Jadi nggak mendadak ya Pak? Nggak mendadak gitu ya. Jadi emang rekam jejak itu harus kita mulai gores gitu ya dari awal ketika kita menjadi pendidik, dan itu insya Allah menjadi modal yang salah satu modal yang utama gitu ya untuk menghadapi event-event seperti ini. Gitu. Jadi kalau misalnya metode dari Pak Cecep kan memang terus belajar sehingga memang kita sistemnya nggak sistem kebut semalam ya Pak? Tidak sistem SKS gitu. Nah kalau dari metode Bu April nih, ada nggak metode khusus atau tips and trick yang bisa Ibu bagikan? Kalau teman-teman mau daftar APEJ untuk tahun selanjutnya itu, pertama itu niatnya. Niatnya memang saya ingin mau belajar banyak hal supaya saya ketika pulang ke tempat saya bisa menjadi berkat bagi yang lain kan. Setelah niatnya sudah oke, pertanyaannya atau persyaratannya dipenuhi dengan baik, dikerjakan dengan baik. Ceritakan apa yang ingin kita capai, pengalaman kita sebelumnya, jadi itu dapat menggugah hati orang untuk
memilih kita sebagai peserta untuk ikut di APEC. Insya Allah kalau niat kita baik pasti akan selalu ada jalan juga ya Bu. Iya. Betul. Nah, selama mengikuti APEX ini nih Bapak Ibu, apa kesan yang paling Bapak Ibu rasakan? Wah, ini sebenarnya banyak kesan ya. Kesan dari sesama kita ya, bangsa Indonesia, karena kita berasal dari berbagai daerah, Betul. dari Sabang sampai Merauke, itu kesannya ya luar biasa karena kita bertemu di suatu tempat dari berbagai daerah, sehingga di situ wah terjalin komunikasi yang cair, kadang-kadang juga bercanda dengan kadang membawa jok-jok daerah masing-masing, nah itu luar biasa. Belum lagi itu dengan Korea Selatan gitu ya. Iya. Itu juga ada kesan-kesan tersendiri gitu. Dan kebetulan itu saya ternyata ditempatkan oleh panitia itu satu kamar dengan salah satu orang Korea. Oh iya Pak? Ya, dengan Mr. Bong gitu. Ini jadi Terus sebelum tidur ngobrol nggak Pak? ngobrol gitu. Dan ini jadi sangat berkesan sekali gitu. Makanya jadi tour guide-nya. Oh, sempat diajak jalan-jalan juga Pak? Enggak juga sih. Oh, enggak juga. Tapi ada sesi tadi kita ada cultural visit Betawi. Iya. ke Setu gitu. Jadi sebetulnya jangankan dengan negara lain ya Pak, kadang kita berbeda daerah tapi sama-sama di Indonesia aja belum semua kita tahu mengenai Betul, culture-nya betul. sendiri gitu. Dan ternyata itu seru kalau udah ngumpul itu dengan bawa bahasanya masing-masing gitu ya. Artinya kita juga bisa belajar gitu. Iya. Belajar bahasa daerah yang ada di Indonesia, juga tentu saja belajar Korea ya, walaupun ternyata lumayan susah sih. Karena dari sisi tulisan juga kan beda ya. Iya. Tapi karena mungkin seru gitu ya, ya kita coba Menikmati menikmati saja gitu, enjoy. Gitu. Seru nih kalau dari cerita Pak Cecep. Mungkin dari cerita Bu April ada nggak cerita-cerita lucu atau kesan yang memang paling Ibu ingat sampai sekarang? Kesannya sih melihat semua teman-teman ini kan dari seluruh Indonesia ya. Mereka semua ini orang-orang hebat luar biasa. Iya, sudah banyak pengalaman ya kan. Jadi saya belajar banyak hal dari mereka, bercerita dengan mereka. Oh, begini kehidupan di luar ya. Kemudian dengan guru-guru Korea, ya kita mendapat pelajaran yang memang sangat ini ya, sangat menginspirasi kita untuk memajukan pendidikan kita. Oh, ternyata kami sendiri ya untuk Papua sudah lama tertinggal, terutama di teknologi. Jadi di sini kesadaran saya muncul, oh saya tidak boleh primitif terus mengajarnya. Saya harus gabungkan teknologi di dalam pembelajaran saya, supaya anak didik saya ya itu bisa bersaing seperti itu. Cerita-cerita yang sangat menarik Bapak Ibu dan pastinya sangat amat berharga karena mungkin kesempatan kan memang tidak datang dua kali ya. Mungkin kita harapkan akan ada lagi fase-fase selanjutnya yang memang bisa memperluas terkait wawasan dan juga ilmu yang bisa didapat seperti itu. Nah, ketika kembali ke sekolah nanti, pasti kan Bapak Ibu membawa pesan yang berharga nih. Apa pesan utama yang paling Bapak Ibu ingin sampaikan kepada siswa maupun rekan pendidik setelah mengikuti APEX ini? Ya, pesan yang paling utama, lagi-lagi, terus belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Kepada guru-guru saya, mungkin akan saya sampaikan, jangan mengajar kalau belum belajar. Kan sudah terbukti ya Pak? Harus belajar dulu sebelum mengajar. Karena tanpa belajar nanti kita menyampaikan ke anak-anak juga hal-hal yang jadi nanti membahayakan gitu. Nah, untuk anak-anak di SMP Berata sendiri nanti tentu saja membawa cerita yang didapatkan di kegiatan ini gitu ya, itu mudah-mudahan jadi memotivasi mereka. Kita sampaikan pesan bahwa terus belajar, insya Allah nanti mereka juga akan berada di posisi yang sama minimal dengan kepala sekolahnya minimal. Amin. Ya maksimalnya lebih dari itu ya, lebih dari itu gitu. Kalau melihat anak didik kita bisa betul, lebih gitu. Kita ya. Baik, silakan mungkin dari Ibu April. Kalau dari saya yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman guru yang lain, ayo kalau ada kegiatan, ayo ikut, ternyata seru. Ternyata seru, banyak pengalaman yang kita dapat, banyak orang baru yang kita temui, dan itu sangat luar biasa. Itu bisa menginspirasi kita untuk pulang ke tempat kita, membagi inspirasi lagi kepada sesama kita yang ada di sekolah. Kemudian untuk anak didik, kemarin saya kan sempat keliling Jakarta, saya foto-foto beberapa ada gedung-gedung tinggi. Kan di Papua kan mereka belum pernah sama sekali lihat gedung tinggi. Nanti saya akan perlihatkan ke mereka, ibu sudah ke sini loh. Mudah-mudahan memotivasi mereka. Ya, semoga memotivasi mereka supaya mereka daya juangnya untuk bersekolah itu semakin meningkat. Iya, semoga seperti yang Pak Cece bilang, mereka bisa lebih tinggi lah dari guru-gurunya.
Baik, untuk acara sebesar ini dan sesukses ini kan sebetulnya tidak terlepas dari kerja keras penyelenggara nih, Bapak Ibu. Ada nggak pesan yang ingin Bapak Ibu sampaikan kepada penyelenggara? Keep in touch dengan para peserta sekarang, Mm-mm. sehingga mungkin nanti bisa, ini mungkin subjektif ya, jadi ada harapan tertentu ya untuk panitia bahwa nanti suatu saat kita juga akan diberikan informasi kembali ketika panitia sekarang ini punya, atau dari BSKP ini punya program-program lanjutan yang lain, ya, sehingga kita bisa minimal Partisipasi lagi ya Pak. berpartisipasi. Dan juga kalau saya sendiri sebagai kepala sekolah itu mengajak para guru, ayo coba ikut kegiatan program ini begitu. Dan panitia kegiatan Apex 2024 ini luar biasa. Luar biasa, patut diacungi jempol Pak, tepuk tangan. Iya banget. Baik, dari Bu April, Bu. Kalau dari saya, panitianya ini sangat luar biasa ya. Kalau kita chat cepat responnya, jadi responsif. iya, jadi saya pikir sudah sangat luar biasa seperti itu. Terima kasih, iya, terima kasih banyak untuk panitianya. Baik, siap-siap, semoga ya nantinya akan ada acara seperti ini lagi, acara selanjutnya yang mana mungkin para panitia pun akan terus berkomunikasi untuk memberitahu terkait program-program seperti ini, seperti itu. Nah, selain pesan untuk penyelenggara nih Bapak Ibu, ada nggak pesan atau refleksi pribadi Bapak Ibu untuk para pendengar? Atau semacam motivasi dan semangat untuk rekan-rekan pendidik lainnya, agar mereka juga mungkin bisa turut merasakan capacity building atau workshop seperti Apex ini? Ya, saya kembali lagi satu-satunya awal yang harus ditanamkan itu mau terus belajar. Mumpung ya mereka misalkan sekarang menjadi posisi sebagai guru, dan sekarang itu banyak media yang disediakan oleh pemerintah melalui Kemendikbud ya untuk terus bisa belajar. Nah ini harusnya sih mereka lebih bisa termotivasi ya. Karena ini kan dari kisah Bapak langsung juga nih. Langsung gitu. Real testimoni ya Real Pak testimoni, ya. betul itu. Jadi Bapak perlu sampaikan dan tekankan ini mungkin kepada para pendidik betul. di sekolah. Tapi mungkin yang lebih penting juga tidak hanya untuk sekolah saya sendiri ya. Ya minimal untuk sekolah-sekolah yang berada di satu grup ya di Kabupaten Karawang begitu. Yeah. Jadi tidak sebatas menyampaikan kembali di sekolah saya sendiri, tapi juga mudah-mudahan sekolah-sekolah yang lain di Karawang terutama itu bisa juga mendapatkan akses ya untuk kegiatan-kegiatan yang luar biasa seperti ini. Semoga mereka juga turut mendapat kesempatan untuk hal-hal seperti ini. Mungkin silahkan dari Bu April. Saya berharap sih untuk teman-teman guru yang lain tetap semangat untuk mendaftar setiap kegiatan. Ada informasi kegiatan, ayo didaftar aja. Mana tahu kita terpilih ikut kan. Lalu kemudian kalau mendapat informasi, ayo dibagi ke sesama guru yang lain supaya semakin banyak yang tahu, sehingga makin banyak guru yang terlibat dalam kegiatan dan banyak mendapat inspirasi seperti itu. Oke, baik. Jadi memang sebetulnya dari Pak Cecep dan juga Bu April ini juga besar keinginan agar rekan-rekan pendidik lain bisa mendapatkan kesempatan, bisa mengalami hal-hal serupa dengan turut berpartisipasi dalam program-program yang memang memajukan kompetensi dan pendidikan di Indonesia ya Pak Bu. Pak Cecep dan juga Bu April, terima kasih banyak Pak untuk waktunya dan cerita-cerita yang sangat inspiratif. Sangat senang bisa berbincang dengan Pak Cecep dan juga Ibu April. Kami di sini sebetulnya mendoakan yang terbaik atas partisipasi Bapak dan Ibu di Apex 2024 ini. Semoga banyak ilmu yang bisa dibawa pulang dan diterapkan di sekolah masing-masing nantinya. Terima kasih juga. Terima kasih Mbak. Terima kasih Pak, Ibu. Sahabat Tikbud, terima kasih banyak sudah mengikuti perbincangan kami. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan episode-episode inspiratif lainnya. Sampai bertemu kembali di episode berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.